Kembali lagi nanti semisal Bapak Ibu kesulitan atau ada halangan atau hambatan terkait dengan cara download ataupun apapun itu, boleh langsung kontak kami atau memberi komentar di setiap video kami, seperti itu. Untuk yang scope berikutnya yaitu Siemens Numeric Train to the Training. Ini adalah fasilitas training kami yang ada di Pulau Gadung. Eh, di sana ada semua tipe sinumerik dari 808, 828 sampai 80. Dan saat ini juga yang terbaru yaitu Sinumerik One sudah ada di sana. Kami aktif mengadakan training secara free dengan ketentuan dengan syarat ketentuan tertentu dengan trainer yang langsung dari headquarter kami yang dari Jerman untuk service training dan application training. Jadi besar harapan kami suatu saat kami juga akan mengundang dari teman-teman guru yang aktif menggunakan Siemens untuk datang ke training kami agar eh, eh, langsung merasakan bagaimana sih kalau ditraining dengan orang apa ya orang pusat gitu kan. Seperti apa. Dan ini bersertifikat resmi dari Siemens AG atau Siemens Jerman seperti itu. Nah, ini fasilitas yang ada di kami semua sudah standar untuk pelatihan. Memang secara kuota atau secara slot untuk partisipan kita batasi hanya di 12 seat seperti itu. Jadi memang kami harus selektif untuk merekrut partisipan sehingga alumni dari training yang kami adakan ini itu bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk pengembangan atau pendistribusian knowledge terkait dengan sinumerik seperti itu. Oke, ini salah satu slide yang bisa kami tampilkan seperti ini nuansa atau atmosfer yang dilakukan waktu training. Oke, waktu pandemi kemarin kami dipaksa untuk bertahan di rumah, untuk mengurangi kerumunan, sehingga kami mencoba untuk pola-pola lain. Kami akhirnya bergabung dengan PII atau Persatuan Insinyur Indonesia untuk aktif mengadakan pelatihan-pelatihan secara online atau webinar. Kami mendapat beberapa slot waktu itu dengan PII, kemudian dengan dengan beberapa universitas, salah satunya dengan UMM Malang, PPNS Surabaya, dan kami juga adakan mandiri terkait untuk pelatihan-pelatihan yang notabene dengan sistem online seperti itu. Berikut setelah pandemi mencair, kami aktif kembali. Pada awalnya kami hybrid menggunakan mesin dan diikuti secara online juga dengan guru-guru. Kemudian kami juga mulai lagi secara offline terbatas, jadi nggak banyak orang dengan jarak tertentu. Dan semoga ini terus berlalu untuk pandeminya dan kita uh, bisa berkumpul kembali secara offline dan lebih banyak partisipan seperti itu. Oke, demikian perkenalan kami dari PT TNI Desain Nusantara sebelum pelatihan dimulai. Semoga pelatihan ini bisa berkesinambungan dan harapan besar dari kami, Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama. Jangan khawatir, nanti kami juga akan mengadakan door prize secara spontan di sela-sela pelatihan dengan mungkin souvenir atau voucher yang menarik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait dengan pelatihan ini uh, dan besar harapan juga kami Bapak Ibu semua bisa mengikuti sampai akhir
nanti juga mengikuti prosesnya, dan pada akhirnya kita ketemu secara offline di training centernya Buana Prima. Di situ kita akan berkolaborasi lagi untuk memperkenalkan mesin yang dan door-prize yang menarik juga tentunya, seperti itu. Itu Bapak Ibu perkenalan dari kami, salam buat kami, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bukan, kalau Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Waalaikumsalam. bingung atau tidak terdengar atau tidak jelas, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu bisa respon. Apakah jelas, Pak. terdengar ya? Jelas. Saya lihat tadi ada yang jempol. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Di sesi ini kebetulan bagian saya rencana kita akan bahas terkait software CAD/CAM ya, tapi kita akan tahap di pembuatan desain. Kita akan menggunakan software Siemens NX di sini, ya mungkin Bapak Ibu bisa jadi banyak software yang sudah dikenal terlebih dahulu, tapi di sini kami menyediakan software tersebut, ya mungkin bisa menjadi pengayaan Bapak Ibu nantinya. Dan latihan singkat kita ini nanti akan berakhir di proses cutting reel di mesin. Jadi kami di sini dengan tim Buana Prima sudah menyiapkan mesin CNC milling dan CNC wood. Jadi boleh. Jadi hasil dari pembelajaran kita nanti akan kita tes di mesin. Kemudian saya perlu tanyakan juga terkait instalasi software NX student version di Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Apakah susah terinstall atau masih ada kendala di proses download atau apa, atau bagaimana? Mungkin silahkan Bapak Ibu kalau ada respon. Boleh di open mic atau boleh di chat, silakan. Iya Pak Dedi. Untuk tutorial cara penginstalannya ada nggak ya Pak? Oh, tutorialnya ya. Tapi kalau softwarenya sendiri sudah bisa Bapak download, Pak? Sudah yang lewat Google. Oke, dan besarnya sekitar 6 atau 7 giga, Pak ya? Ya, 7 giga. Pak. Oke, Betul Pak, 7 giga. nah itu kalau tutorial downloadnya saya belum buat, Pak, kebetulan, Pak, mohon maaf. Tapi metodenya di situ kalau Bapak dibuka ya, misalkan dia berupa folder, Bapak open, di situ ada setup exe yang application, double klik di situ, nah itu akan dia tidak memerlukan license, Pak. Begitu setup terjadi proses instalasi. Selesai instalasi sudah bisa running, Pak. Maksudnya dia tidak perlu setup atau tidak perlu installation. Itu di setup seharusnya bisa jalan. Bapak Ibu mohon maaf, saya sedang mencoba lakukan share screen ya untuk tampilkan software NX. Nah, apakah tampilkah di sana, Pak?
Belum Pak, belum terlihat Pak. Belum. Belum tampil, Pak. Oh, belum sampai. Baik, baik. Belum. Saya share konten and only outside saya. Nama jaringan. Saya coba share. Tadi yang pinjam ballpoint siapa? Saya Pinjam tidak ballpoint Bapak. Masih belum muncul, Bapak Ibu? Masih belum Pak. muncul, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum Pak, belum. Belum. 2000 berapa? 11. Orang dari YouTube sih masuk ke 16. Ini. Masuk ke sini kan? Iya. Mohon maaf, saya ambil waktu sekitar 3 menit, Pak. Saya perlu cek dulu ya. Ya, belum terlihat Pak. Control Shift E. Bapak Ibu, ada terlihatkah? Masih belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Turpan. Pak. Belum, Pak. Sebelah. Masih belum Pak. Belum ada Pak. Belum ada, Pak. Masih belum ada. Oh, suara saya mah. Masih belum ada. Belum ada. Pengaturan. Background effect setting. Setting.
Bapak Ibu? Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah Pak, Oh, sudah baik. muncul sekarang. Terima kasih infonya. Ada. Sudah muncul. Sudah. Baik. Bapak Ibu, jika ya sudah lakukan proses install dan sudah bisa di-runningkan, ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan yang diinstal adalah itu software NX Student Version, sifatnya legal dari Siemens, jadi bisa diakses oleh siapa saja, person dari dunia pendidikan atau dari dunia industri atau yang sifatnya freelance, itu masih memungkinkan untuk bisa mengakses software tersebut secara legal. Dan tentu saja karena ini sifatnya free, itu ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Jadi batasan-batasannya mungkin nah di sini ada watermark yang watermark ketika dilakukan proses print. Jika Bapak Ibu buat gambar 2D drawing, kemudian file yang dibuat di NX Student Edition itu tidak bisa dibuat tidak bisa di-open di versi komersial. Jadi jika Bapak Ibu ada kerjasama dengan industri, kemudian filenya Bapak Ibu buat di student, nah tidak bisa di-open di industri, karena di industri ada versinya tersendiri seperti itu. Tapi jalur sebaliknya itu bisa. Jadi dari industri punya file Siemens NX semisal, kemudian semisal ya contoh ya, ada kesulitan yang perlu dibahas sama-sama dengan dunia pendidikan untuk bahas bersama, maka file tersebut coba di-open di NX Student Version, nah itu bisa gitu, tapi jalur sebaliknya tidak bisa. Kemudian untuk cam datanya tidak bisa mengeluarkan G-code, ini mohon maaf, sehingga jika camnya untuk proses pembuatan programnya bisa mengeluarkan G-code, maka ini bisa dipakai untuk proses produksi untuk cutting. Nah, di student version ini tidak bisa mengeluarkan G-code, sehingga Bapak Ibu hanya bisa mencapai tahap pembuatan toolpath saja atau jalur-jalur untuk proses cutting gitu. Akan tetapi jika di kampus atau di sekolah punya NX yang sudah license atau istilahnya NX akademik, jadi NX itu ada 3 ya, student version yang free, gratis, berbayar, kemudian akademik dengan student version itu inline. Di NX akademik bisa open, bisa buka file yang dari NX student version, dan satu lagi NX versi komersial seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke NX-nya. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi kita punya dari saya punya contoh gambar yang gambarnya adalah, sebentar saya coba open. Nah, ini dia gambarnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat atau bisa coba screenshot, karena nanti kita tidak akan banyak sering-sering melakukan switch layar dari layar NX kembali ke layar gambar kerja, yang kebetulan dari sisi saya sudah lakukan print. Jadi nanti itu yang akan saya jadi referensi atau patokan. Nah, silahkan Bapak Ibu dilakukan proses print screen atau screenshot seperti itu, atau mau dipoto silahkan, nanti patokan kita pembuatan CAD-nya, desainnya kita gunakan gambar ini. Tapi ini benda untuk proses latihan kita saja, proses pembelajaran saja. Nah, untuk proses cutting kita akan membuat benda yang berbeda yang disesuaikan dengan dimensi pencekaman dan seterusnya. Begitu. Baik, jadi sifatnya kita interaktif saja Bapak Ibu. Semisal kita, dari saya
lakukan proses atau langkah-langkah, kemudian ada hal yang dirasa terlalu cepat atau tidak paham atau ingin bertanya hal yang sedang dibahas, tidak perlu ada khusus untuk sesi pertanyaan, silakan paralel saja seperti itu. Nah, ini saya akan mulai. Putus-putus lah suaranya. Suaranya hilang, Pak. Halo, suaranya Hilang. hilang. Iya. Bentar, saya cek. Masih terdengarkah atau Ya. masih hilang? Terdengar. Boleh ya. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu, kita punya beberapa modul di atas ini. Di area toolbar ada manufacturing, multi-axis deposition, inspection, mechatronic concept design, dan lain-lain. Sama ship general arrangement, jadi pembuatan kapal pun ada. Jadi memang pada dasarnya penggunaannya meluas ya. Tapi skop kita ada di basic, kita menggunakan model, kemudian pilihan kita di satuan ukurannya di milimeter, kemudian pemilihan nama part, kita bisa isi nama part dengan nama yang kita kehendaki, disimpan di folder apa seperti itu, atau dengan yang ada kita bisa langsung tekan OK saja. Baik, kita tunggu sebentar. Jadi layar beralih ke mode pembuatan desain. Seperti ini kira-kira tampilan atau fieldnya. Nah, Bapak Ibu yang baru menginstal, biasanya tampilan fitur-fitur toolbarnya masih belum lengkap ya. Di saya sepertinya ada polygon modeling dan reverse engineering, yaitu saya hal yang apa ya sifatnya bukan pembahasan basic, tapi ini tidak akan kita bahas. Kemudian di sini ada filter-filter yang di tempat Bapak Ibu bisa jadi itu masih belum muncul. Jadi awalannya kita akan masuk ke di sini ada namanya roles. Roles itu adalah pemilihan menu-menu toolbar, ada yang basic sampai yang lengkap seperti itu. Jadi saya pilih sini roles, kemudian kita masuk konten dan kita akan menggunakan role advance atau role yang menu pilihan di toolbarnya lebih lengkap, paling lengkap. Jadi awalannya ketika baru install itu role-nya ada di welcome, sehingga toolbar atau menunya masih sedikit. Jadi Bapak Ibu pilih saja role advance, klik, kemudian di sini pilih OK saja. Sifatnya apa ya, conversation gitu. Kita pilih OK saja. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa Putus-putus, Pak. Putus-putus. mohon maaf. Mohon diulang, Pak. Maaf, Pak, kalau layarnya bisa Baik Pak, dibesarkan lagi, Pak. saya switch dulu ke jaringan yang lain ya. Mohon maaf.
saya switch jaringan Pak. Mohon respon lagi Pak. Tes suara. Jelas Pak. Jelas, Bagus. nih mantap. Ini lebih Suaranya bagus mantap. Oke. Ada. Oh ini lebih stabil. Baik. Baik. Jadi yang pertama saya ulang Pak ya. Jadi yang pertama kita pilih roles. Di sini ada roles yang simbolnya itu folder, kemudian ada kunci pas dan palu. Kemudian kita pilih role advance. Karena field kita itu adalah layar desain, kita pilih role advance. Nanti ketika ada di manufaktur atau pemanufacturing yang advance atau manufacturing planner body advance, ini menunya lebih banyak. Yang kita pilih adalah role advance, pilih OK. Jadi bedanya adalah kita sekarang sudah punya selection filter. Jadi sebelumnya itu belum ada. Ketika roles-nya, saya tunjukkan saja roles ketika baru dihidupkan adalah role welcome. Nah seperti ini ketika awalnya. Kemudian saya tampilkan role advance. Oke, bedanya di situ. Kemudian layar saya kembalikan ke path navigator. Nah kemudian Bapak Ibu jika ingin belajar lebih ya setelah tahap basic, di menu yang kosong ini bisa klik kanan. Jadi kita punya reverse engineering di sini. Kita punya design for additive manufacturing. Dan itu tidak diblok, artinya tidak kita bisa mengakses, kita bisa men-trial. Jika Bapak Ibu punya file STL atau download STL dari web atau dari Google, nah dengan reverse engineering Bapak Ibu bisa coba buat modeling seperti itu. Baik, saya akan coba mulai di pembuatan benda kerja untuk benda bubutan. Yang pertama, benda bubutan kita itu pada dasarnya benda silindrikal. Jadi benda silindrikal itu langkah awalnya membuat kurva-kurva yang bentuknya setengah dari profil silindrikal tersebut, kemudian nanti kita akan revolve. Nah di sini ada menu-menu untuk pengoperasian Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan satu persatu. Yang paling sering digunakan adalah pertama sketch. Sketch itu fungsinya kita bisa membuat kurva, kemudian kurvanya tersebut pertama kita bisa tempatkan di sebuah bidang. Ada bidang top, right, dan front. Kita pilih salah satu. Di sini saya pilih top. Nah, sketch tersebut itu terdapat submenunya, yaitu submenu pembuatan kurva-kurva. Jadi Bapak Ibu nanti bisa combine saja, ada kurva line, arc, spline. Dari line saya contohkan, saya tempatkan sebuah poin di titik 0. Kemudian saya buatkan lagi. Di sini saya masih belum belum menyertakan ukuran-ukuran karena tujuannya ingin memperlihatkan fungsi-fungsi dari toolbar. Dan saya trim saja atau
Saya lembaran kosong berupa lembaran jika kita perlukan sheet. Tekan OK kalau ini kita setujui. Saya kontrol C. Seperti itu fungsi extrude, kemudian revolve. Nah, revolve ini nanti saya gunakan untuk pembuatan gambar kerja proses bubut. Jadi dari kurva tersebut di sini ada selection ya. Dia sudah defaultnya connected curve. Pilihannya adalah select kurvanya. Oke, ini dia kurvanya. Karena dia connected curve, jadi sekali pilih maka semua kurva yang terconnected akan terselect seperti itu. Kemudian pilih vektornya. Jadi kita ingin revolve dari referensi apa vektornya. Ini saya pilih di sini. Maka dia akan merevolve di center aksis apa ini ya? Aksis X. Kemudian kalau misalkan saya unselect atau saya cancel, saya buat lagi revolve, pilih select kurvanya, kemudian vektornya saya ganti ke arah Y, maka sudah ke arah sana seperti itu. Nah, ini yang akan kita mainkan. Saya contoh ambil salah satu dulu. Kemudian hole itu untuk proses pembuatan lubang fungsinya. Jadi kita bisa melihat dari fitur tersebut. Ada beberapa tipe, simbol, counter bore, counter shank, taper, thread, hole series. Di sini saya pilih simbol dulu. Kemudian hole size-nya, custom, drill size dan seterusnya. Di sini saya akan pilih 20. Kemudian select point, misalkan saya tambahkan poin di sini. Ternyata 20 itu adalah kecil. Mungkin saya kasih 80. Specify point, saya akan tempatkan poin di sini. Sorry. Nah, itu dia. Kemudian kalau sudah oke, kita bisa tekan. Nah, diameter berapa tadi? Diameter 80 adalah seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini saya punya history, ada sketch, kemudian ada revolve, kemudian ada hole seperti itu. Kemudian ada lagi unite, subtract, ini jika ada lebih dari 2 solid ingin digabungkan atau ingin dikurangkan. Nah, di sini kebetulan saya ada 1 solid, jadi kita skip aja. Ada trim body, jika body tersebut ingin kita potong, saya lompat saja ke edge blend. Edge blend ini jika kita ingin meradiuskan pojok-pojok benda, semisal pojok sini saya ingin beri radius 5, mungkin 5 terlalu kecil ya, 10, apply seperti ini bentuknya, atau 10 di area ketiaknya, apply, kemudian chamfer,
Saya beri chamfer 10 mili, ada pengaturan simetrik atau asimetrik, offset dan angle. Sini saya pilih simetrik, arahkan ke situ, ke pojok benda, pilih OK seperti itu. Oke, seperti ini metode atau cara menggunakannya. Kemudian saya kembali ke gambar kerja. Ini saya hapus dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan di tengah-tengah saya melakukan proses pembuatan. Jadi dengan metode ini saya akan buat langsung di gambar kerja. Sketnya yang sudah terisi, ini saya double klik. Saya buat sketch baru saja supaya lebih memudahkan. Jadi awalannya dari sebuah datum koordinat sistem atau workpiece koordinat sistem, saya tempatkan sebuah sketch. Kemudian yang saya pilih adalah ini aksis X, kemudian ke atas aksis Z. Jadi yang saya ambil adalah front. Pilih OK. Nah, di sini akan saya buatkan langsung di benda kerjanya. Nah, untuk rencana pembuatan CNC bubut, titik 0X dan 0Z akan saya letakkan di face paling depan benda kerja, jadi bukan di paling belakang. Jadi di contoh gambar saya berarti ada di senternya diameter 16. Nah, di sini saya akan buatkan pertama pembuatan untuk diameter 16. Untuk peletakan poin pertama ya, kita pilih line, kemudian kursor aktif kita letakkan di sebuah titik dan diamkan sesaat sampai muncul ada 3 kotak. Nah, itu akan memberikan selection pada kita, semisal titik kita belum terlalu pas di posisi yang kita inginkan, itu dikasihkan ada selection. Jadi di mana ingin kita letakkan. Yang saya maksud adalah existing point. Jadi saya simpan di point. Kemudian saya beri diameter 8. Sorry, bukan diameter 8 tapi radius 8. Radius 8. Oh, belum saya itu ya. Isi 8. Oh, berarti dia kecil. Di button tengah atau scroll ke arah depan itu akan lakukan zoom untuk memperbesar dan scroll arah belakang untuk memperkecil gambar. Klik situ, ini kita punya dimensi 8, kemudian dari endpoint-nya tarik ke arah horizontal menuju sejauh 16 mm, klik kiri untuk accept. Neck-nya saya ambil dari ujung, tarik ke atas. Jadi rencana saya akan beli chamfer itu di akhir. Dari 16 ke diameter 24 berarti selisih 8, maka penambahan ukurannya 4. Next-nya lagi kita tarik ke arah samping sejauh 38 dikurangi 16. Kalau semisal kita nggak tahu 38 kurangi 16 itu berapa, kita bisa ketik saja 38 kurangi 16, tekan enter, isinya 22, klik saja. Kemudian dari sini kita turun ke 2 mili. Next-nya dari endpoint, kita ikuti alur sesuai gambar kerja. 53 kurangi 38 ke 15.
ke arah atas 36. Oke, kalau supaya lebih mudah, di sini saya isi ngasal. Nah, Bapak Ibu bisa mengeluarkan dimensi ya. Di sini ada option. Sorry, bukan di situ. Di group option, di sini ada dimension drop down. Kita bisa centang. Kita pilih rapid dimension saja. Kita pilih sini sampai garis bawah 32 dan ingin kita adalah double klik saja. 36 dibagi 2 adalah 18 ya. Jadi dia sudah mengecil. Lanjutkan lagi dengan line. Saya beri sudut, kemudian di belakang selanjutnya kita beri klik di garis, kemudian klik di garis reference, akan keluar sudut 22. Nah, sudut ini yang akan kita ubah sebesar 14,83. Seperti itu. Kemudian metode mengeluarkan ukuran sudut ini, jadi Bapak Ibu klik di dua objek saja. Pertama objek garis, kedua objek garis referensinya. Seperti itu. Atau di dimension ini Bapak Ibu bisa keluarkan angular dimension. Di angular dimension, jadi Bapak Ibu akan memilih dua objek, first object dan second object tentu saja. First object, second object akan keluar, jadi sama saja. Oke, saya lanjutkan. Proses berikutnya akan membuat lingkaran diameter 13 yang memotong garis sudut. Oke, saya akan tempatkan poinnya terlebih dahulu. Specify point. Ini saya tidak tahu poinnya. Di gambar kerja seharusnya poinnya ada di diameter 60. Diameter 60 itu artinya radiusnya 30. Jadi dari center ke garis referensi kita seharusnya 30. Oke, saya klik ketik distance 30 saja. Kemudian jaraknya adalah 78 dari poin sini ke garis referensi. Yang vertikal dia seharusnya ada di 78. Enter saja. Nah, dari sini kita buatkan circle. Radius 13 atau 26. Jadi diameter 26 dan dia memotong garis sudutnya. Selanjutnya adalah dari edge lingkaran. Jadi kita bikin line dari sebuah lingkaran. Kita simpan poinnya di area edge-nya, bukan di area center tentu saja. Jadi simpan di situ. Kemudian kita tarik ke atas sampai diameter 80 atau radius 40. Jadi jarak kita adalah dari end point, jadi sebuah titik ini ke garis center kita seharusnya ada di 40. Di sini 61,9, saya pilih 40 saja. Dan ini saya selesaikan. Jadi
kita trim saja. Pertama trim garis lurusnya, klik itu, dan yang kedua trim sisa lingkarannya yang tidak terpakai. Kemudian kita bikin 2 garis terakhir, yaitu garis sampai 110. Kita tarik ukuran lagi. Bisa pakai ambil dimension dari sini, Bapak Ibu, rapid dimension. Pilih endpoint-nya saja sampai garis referensi. Sini saya belum melakukan pengaturan font. Besarannya 110, tekan enter. Maka garis sudah mengikuti ukurannya, kemudian tarik ke arah bawah. Sini saya bablas saja, kemudian dari end point garis pertama atau start point garis pertama saya buatkan corner. Nah, software dia akan mendeteksi jika kurvanya tertutup, dia akan memberi warna seperti itu. Nah, nextnya sebetulnya di sini ada chamfer dan di sebelah sini ada chamfer. Kita bisa lakukan chamfer, tapi akan saya buat ketika gambar modelingnya sudah jadi. Oh, dan paling depan pun ada chamfernya. Baik, ini adalah sketch kita. Jika sudah kita anggap selesai, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, kita finish saja. Kira-kira seperti ini. Yang kita buat adalah sketch. Di sini saya buat sketchnya sketch tertutup saja. Dan ini center revolve atau sumbu revolve-nya. Fitur ini yang akan saya ambil. Oke, di sini akan diperlukan select kurva. Oke, kurvanya adalah ini. Dia akan terpilih semua. Kemudian saya unselect lagi supaya kita lihat seperti apa jika pemilihan atau seleksinya bukan connected tapi single curve. Maka kita pilih kurvanya satu-satu. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa bedanya itu apa. Kemudian ada lagi kalau tangent. Tangent itu jika hubungan satu kurva satu dengan kurva berikutnya tidak ada patahan, maka itu bisa kita lakukan selection. Contoh radius dan garis lurus ini dia tidak ada patahan, tangent atau tangen, dan kita select sini, maka yang lain itu berupa patahan sehingga tidak bisa kita select. Tekan shift untuk unselect-nya. Saya kembalikan lagi ke connected, dipilih satu kurva maka akan terselect semua. Next-nya adalah vektor untuk menentukan sumbu mana, sumbu inikah atau sumbu ini, seperti itu. Ini akan saya pilih. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama. Pilih OK. Angle-nya bisa kita atur 360 atau kurang. Nah, jika kurang tampilannya seperti ini. Fullkan saja. Pilih OK. Kemudian di sini ada bekas-bekas atau kurva, kita bisa hide, atau simbol matanya kita bisa unselect, kita bisa klik. Tambahannya adalah berupa chamfer. Chamfer di area depan, di area tengah ada 2. Chamfernya saya pilih chamfer 3D atau chamfer 3 dimensi. Besarannya adalah 2 kali 45 derajat. Nah, Bapak Ibu, jika pilihannya simetrik, itu akan terselect 45 derajat secara default.
2 kali 45 derajat. Ini distance-nya 2. Saya pilih di sini. Apply. Kita sudah punya. Next-nya ada 2 kali 45 derajat juga di sini. Apply. Dan terakhir sini. Sudah oke. Nah, bentuknya seperti ini. Yang sudah jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu interrupt atau perlu tidak usah raise hand, langsung open mic saja. Jadi di sini saya kembali ke review ke softwarenya. Jadi kita tadi bahas detail-detail fungsi ya. Jadi dari softwarenya sendiri kita saat ini bermain di versi modelingnya atau versi pembuatan 3D-nya. Nah dari sini Bapak Ibu bisa switch nanti di satu file yang sama untuk proses pembuatan 2D drawing-nya. Jadi di application kita nanti bisa menggunakan mode drafting. Jadi kita nanti bisa mainkan atau keluarkan ukuran-ukuran yang kita inginkan. Semisal ukuran yang tadi saya punya itu adalah metode penarikan ukurannya itu dirasa tidak nyaman atau tidak enak, maka kita bisa atur sendiri di mode drafting ini. Kemudian next-nya untuk proses cutting, jadi Bapak Ibu bisa pembuatan program di manufacturing. Jadi istilahnya satu file itu kita mempunyai tiga informasi. Jadi ada informasi data 3D, kemudian ada informasi 2D drawing yang Bapak Ibu bisa print, kemudian ada informasi tentang toolpath atau proses pembuatan G-code. Seperti itu. Posisinya atau pilihannya ada di application. Kembali ke home lagi. Sedikit kita coba lihat di analisis. Ini apa yang bisa kita cek ya. Ada suara ya. Kemudian semisal kita ingin selain ukuran itu kita ingin tahu tidak kita pilih face tapi kita pilih body saja. Kita ingin tahu klik. Nah, di sini ada data. Areanya besarannya seperti itu, Android dan lain-lain, saya agak susah ini dipahami. Kemudian face di area radius sini bisa ketahuan juga minimum radius atau kurvatur 13, artinya radiusnya radius 13. Jadi sebagai informasi kebetulan di sela-sela hari ini masih bisa kita sempatkan untuk pelatihan software ya. Jadi kita saat ini kami ya sedang paralel proses ada perlombaan CAD/CAM juga sebetulnya menggunakan NX yang kebetulan medianya menggunakan NX dan saya ditunjuk sebagai juri gitu. Ya alhamdulillah sudah selesai satu proses. Selanjutnya ke tahap final.
Baik, saya lihat di chat Pak Indra sudah share gambar kerja ya, ada untuk gambar kerja bubut dan gambar kerja miring. Baik, jika belum ada pertanyaan, saya akan melanjut ke mode drafting. Jadi Saya ini dulu. mode, oh silakan. Sebelum Kalau misalnya mau edit gambar yang sudah jadi kayak R13 tadi mau diedit bukan 13. Oh iya, baik. Jadi yang akan kita edit radius ini ya. Ya misal gitu. Ya, oke, kita masuk ke sketch-nya. Sini sebetulnya dia ada diameter 26 ya. Jadi karena solidnya tersebut itu awalnya konstruksinya dari konstruksi kurva, maka yang kita edit adalah meter R13 atau diameter 26 ingin kita ubah ke R28 misalkan. Nah itu kan lebih besar radiusnya dan ini ada perubahan atau R30 gitu. Ya dia akan memperbesar seperti itu. Kecuali di sini kita tahan juga jarak dari face belakang ke face yang depannya itu kita tahan, maksudnya tahan itu kita keluarkan dimensi dari sini ke sini. Saat ini 17 dan kita inginnya adalah bukan 17 tapi misalkan 18. Nah maka akan seperti itu. Jika kita ingin pertahankan ukuran ya, tapi kalau ukuran ini tidak perlu dipertahankan, mengikuti pelebaran radius saja, maka ya ukuran sini yang menjadi constraint atau batasan, ini kita hilangkan saja, gitu. Dan nanti ukuran yang Bapak Ibu bisa tarik ukuran dari edge sini ke edge depan, inginnya berapa gitu. Maka kalau tidak ingin sebesar 11,1, ingin lebih besar saja dan besarkan, ingin 13 semisal. Nah nanti bisa diatur sendiri. Ya, Oke. Ini saya finish saja. Oh sorry, saya undo saja supaya saya kembalikan ke ukuran awal. Ada dua metodenya, bisa itu, kemudian kita bisa bukan blend ya, apa ya, desynchronous modeling. Misal ada radial dimension, oke di sini ada radial dimension. Atau offset. Ya, offset permukaan tersebut saya ingin offset ke 2 mm. Jadi radiusnya menjadi lebih kecil, tapi saya undo lagi saja. Kalau ada pertanyaan lagi silakan sebelum saya switch ke mode draftingnya. Jadi Bapak Ibu, rencananya jika cukup waktunya hari ini kita akan bahas ke manufacturing. Tapi sebetulnya menu manufacturing akan kita bahas banyak di proses offline, Pak. Jadi ketika Bapak Ibu hadir di sini di depan mesin, kita sama-sama akan pelajari manufacturingnya, kita detail yang disesuaikan untuk kebutuhan machining. Ya switch saja ya ke mode drafting ya. Saya hilangkan menu-menu yang tidak perlu. Halo, mau tanya Pak? Oh silakan.
ini kan prosesnya proses drawing dulu ya Pak ya. Kalau seumpamanya NX ini bisa import dari aplikasi lain atau tidak Pak? Oh bisa, tentu bisa Pak. Jadi kembali ke limitasi Pak untuk student version, import dari berbagai file bisa Pak. Tapi batasannya ekspor ke file lain itu tidak bisa. Seperti itu, karena ya batasannya kira-kira begitu. Kalau import, ekstensinya apa Pak untuk save as-nya biasanya? oh ini kalau extension filenya PRT Pak. Jadi di sini ada model 1.prt gitu. Nah kalau import ada di file, import. Nah importnya bisa part. Kalau part itu software NX. Ada Parasolid. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada STL. STL ini file dari 3D. Biasanya 3D scan itu ekstensinya STL. Kemudian ada OBJ juga, IGS. IGS biasanya tampil apa ya? Yang bisa kita ambil itu ada kurva, kemudian ada surface, ada step atau STP dari Katia, Creo, ArcGIS, kira-kira seperti itu. Nah, di punya Bapak Ibu yang menggunakan student version, fasilitas itu ada. Jadi kalau ada file dari software lain ingin coba di open di student version bisa. Ada lagi silakan. Saya lanjut ya. Saya buka application, kemudian ada drafting. Jadi di sini sifatnya satu tahap sudah kita lewati ya, tahap desain. Nah di drafting ini disediakan ada tiga pilihan ya. Yang pertama template bawaan dari software atau bawaan dari Siemens. Kemudian standar size ini disediakan field dengan size A0, A1, A2 dan seterusnya. Kemudian ada custom jika ternyata ukuran kertasnya yang untuk nanti print out itu tidak terpenuhi yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, saya akan gunakan use template. Dan di sini saya gunakan A3 dan saya pilih OK. Nah, jadi kita sudah punya apa istilahnya tuh etiket ya. Ketika kita menggunakan template-nya Siemens seperti ini kira-kira, yang disediakan adalah first issue. Jadi first issue itu sebetulnya ini berkaitan dengan kapan dikeluarkannya gitu. Misal hari ini per hari ini 22 Agustus berarti drawing ini di issue ketika 22 Agustus 2023 misalkan. Enter saja. Kemudian rencananya, bukan rencananya ya. Ini digambar oleh siapa? Semisal saya yang menggambar. Manfurcon, enter saja, dia sudah masuk. Drawn by, kemudian check by. Ini sudah diperiksa oleh siapa? Misalkan Pak Sabadian. Jadi namanya panjang, saya singkat saja. Tekan enter. Dan ini penting juga approved by. Misal di sini ada Pak Wisnu, tekan enter, nah, seperti itu. Barulah kita close. Nah, otomatis akan mengeluarkan best view. Jadi best view itu view tampilan top dengan skala banding 1 yang sebetulnya masih memungkinkan
kita ambil rasio, misalkan 2:3, 3:5, intinya yang tidak ada di template yang disediakan. Baik, di sini saya masih pakai 1:1 dan saya tempatkan di lokasinya di situ saja. Terus. Seperti ini. Kemudian kalau ingin kita tampilkan tampilan 3D-nya seperti apa, atau bukan 3D, apa ya, ada tampak atas, ada tampak samping seperti itu. Di sini ada istilahnya base view, kemudian ada projected view, ini yang akan kita pilih. Projected view-nya dari base view tersebut kita tempatkan di samping. Di sini masih ada tampilan work plan, tapi akan kita hide setelah ini. Nah, di bawah mungkin akan saya tempatkan tampilan 3D-nya. Tampilan 3D, Bapak Ibu bisa kembali pilih base view. Di sini memang defaultnya top, tapi kita bisa pilih isometric atau trimetric, terlihat mirip atau sesuai orient view. Orient view ini kita bisa adjust tampilannya ingin menghadap ke mana. Misalkan menghadap ke sini saja sudah cukup lah kira-kira. Jadi ini lebih ke user define. Jadi user yang menentukan, yang mendefinisikan. Pilih OK. Tempatkan di sini semisal. Close. Ini seputaran view. Jadi ada view top, view samping, kemudian view 3D. Nah, kemudian view 3D ini saya inginnya lebih kecil tampilannya dibanding tampilan yang lain. Double klik saja. Seharusnya dia ada di general. Nah, di sini ada scale. Bisa 1:2. Saya coba enter, dia lebih kecil. Atau kita ingin 2:3. Kita gunakan rasio 2:3. Apply. Oke. Lebih besar dari yang sebelumnya, tapi lebih kecil dibanding gambar tampilan top dan side view. Nah, nextnya saya akan hilangkan gambar work plan-nya. Jadi gambar work plan dihilangkan itu caranya kita akan meng-hide datum. Jadi datumnya di sini masih show, simbol matanya masih aktif. Saya kembali komen. Mata saya hilangkan, kemudian kembali ke drafting, dia sudah hilang. Tinggal kita kasih ukuran-ukuran. Di sini disediakan ukuran-ukurannya atau untuk menarik ukuran. Misal kita pakai Revit saja. Klik dua objek. Diameter 16. Kemudian yang ini diameter, tapi harusnya ukurannya M ya. Nanti akan kita atur. Kemudian apa lagi? 2x45 derajat. Oh, di depan tidak ada chamfer ya. Baik.
keliru saya. Ini 2 kali 45 derajat. Atau kita bisa pilih di sini ada yang chamber. Langsung. Tapi di sini masih ada spasi atau masih terlalu lebar. Masih memungkinkan kita atur ya. Misal kalau ingin lebih rapet atau nanti bisa kita atur. Kemudian ada sudut juga 45 derajat. Ini dengan ini masih terlalu besar memang fontnya, kita masih belum atur font. Nah, jika ingin mengatur font dari awal, kita bisa masuk ke file, preference, kemudian drafting, terus akan kita pilih dimension text. Nah, ini saat ini 3,5, nanti bisa kita pakai 2,5. Saya sudah terlanjur buat, jadi akan saya atur ketika ukurannya sudah dibuat semua. Kemudian ini diameter 20. Oke, di sini sudah terbaca diameter 20. Kemudian diameter 36. Diameter 60 ya. Kemudian dulu diambil dari posisi poin, ya, poinnya kita belum munculkan. Kita tinggal dulu kita beri di diameter 80. Sorry, seperti itu. 2 objek saja, objek 1 pilih objek 2, keluar diameter 80, tinggal yang arah Z. Kita bisa mengeluarkan yang metode seperti ini Bapak Ibu, ada 16, kemudian jika ingin 38, 53. Nah, ini sampai berapa mungkin bisa muncul juga. Dan terakhir di 110. Saya akan tambahkan poin ya. Itu specify poin. Oke. Kita masuk ke modeling dulu. Jadi di modeling itu halo, apakah terputus? Lanjut, Pak. Masih ya? Oke. Lanjut sana, Pak. Baik, Pak. Yang ini kita bisa tambahkan juga. Diameter 80 atau kita double klik dan nah, 80 mm. Nah, ini 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 80 mm
Pak, maaf kalau yang di Baik, ada dua cara kita perbaiki sketchnya. Double klik. Oh, sorry. Saya membuat chamfernya tidak di sketch ya. Sketchnya itu memang sudah tajam, Pak. Jadi sketchnya sepertinya sudah oke. Hanya chamfer ini, yang chamfer 6. Chamfer 6 ini, kalau misal saya delete, Pak, nah dia lurus begitu. Nah, apa yang terjadi dengan draftingnya? Saya switch ke drafting. Dia masih chamfer, Pak. Tapi kita perlu update view. Klik saja update view, pilih OK. Dia sudah sudah melakukan perbaikan. Hanya semua ukuran itu saya tarik dari ujung chamfer, Pak. Nah, itu dia kehilangan. Karena tidak saya ambil dari center sini. Misal saya pilih 16, first objeknya yang hilang. Saya pilih objeknya ke sini, dia akan oke lagi, Pak. Double klik, first objeknya saya tekan. Jadi definisi objek awalnya. siap Pak, mantap. Oke, ini saya tanggung melanjutkan, Pak. Biar sesuai gambar, Pak. Kebetulan karena saya tadinya menyadari bahwa oh itu ada chamfernya, ternyata cek di gambar tidak ada. Tapi metodenya seperti itu. Jika ada perbaikan di 3D, dilakukan update view, dia akan perbaikan sendiri. Dan chamfernya, ukuran chamfernya hilang yang ada di sini, Pak. Oke, kemudian diameter 16. Oke, nah ini kita akan ubah jadi diameter jadi M ya, M24 kali 2. Jadi yang ini yang ukuran diameter 24 kita bisa atur di setting Nah, di sini kita bisa masuk ke format, override saja atau kita timpah gitu. Jadi dimensi yang ada kita timpah. Ini konfirmasi saja, mau ditimpah kira-kira begitu. Jadi tulisan 24-nya akan saya ubah jadi M24, diameternya akan kita hilangkan belakang kali X kecil 2.0, kemudian close, tipe silintrikalnya ganti dengan vertikal, itu sudah hilang. Oh iya, ini hurufnya masih terlalu besar semua. Jadi di filter ini saya akan pilih semua dimension, kemudian saya select, maka yang akan terselect adalah dimension, jadi yang lain tidak akan terselect. Kemudian dari dimension ini klik kanan, pilih setting, dan saya atur dimensionnya, pilih 2,5, itu akan memperkecil font dimensi. Juga kalau tanda panah kita terlalu besar, kita bisa pilih line arrowhead. Nah, di sini arrowhead length 3,5, 2,5, di tanda panahnya mengecil juga. Seperti itu. Tadi ulang kira-kira ini kira-kira pas seperti itu. Sini akan saya coba tarik ukuran dari center ya. Center ini
menuju ke center. Nah, ini kita sudah punya 60. Dan ini kita bisa double klik, beri simbol silindrikal. Karena ini dimensi yang baru ditarik, jadi ukurannya masih ukuran yang besar, yang 3,5. Kemudian begitu kursor menyentuh area radius, point center sudah otomatis ditunjukkan. Jadi pilih ke sini dan senternya terpilih, klik saja. Artinya itu sudah dimensi sudah menunjukkan ke center. Kemudian pilih lagi, kita bisa tarik ukuran ke atas 78. Tinggal 78 dan diameter 60. Klik saja tanpa menggunakan shift ya, klik saja. Pilih klik kanan, setting, ubah lagi ukurannya ke 2,5. Enter. Dan juga arrowhead-nya ke 2,5 ada di bawah. Close. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita atur juga gambar 3D ini bisa tampilannya seperti ini, wireframe. Itu masih aktif. Oh, sorry. Saya tidak bisa men-select karena filter saya masih dimension ya. Jadi no selection filter artinya saya bisa select semua hal. Nah, di sini saya double klik saja. Ini tampilannya wireframe. Kemudian kita bisa ambil yang full shaded. Pilih OK. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terkait penamaan di sini model 1. Jadi ini sudah template, dia akan membaca nama filenya. Karena file saya model 1, maka di sini akan tertulis model 1. Oke, saya akan save filenya dengan nama namanya adalah P1 underscore turning. Pilih OK. Nah, seperti itu. Dia akan berubah. Ini Bapak Ibu bisa lakukan print, hanya nanti akan muncul semacam apa ya, tulisan bahwa ini di-create dari NX Student Version atau Student Edition. Ya, istilahnya itu adalah watermark. Baik, sampai tahap sini silakan open pertanyaan saja kalau ada yang mau bertanya. Pak mau nanya Pak. Silakan Pak. Untuk ukuran yang sudutnya itu belum ada itu Pak kayaknya Pak ya. Itu gimana Pak? Ukuran sudut tuh yang mana ya? Kirinya Pak. Ini ya. Sama yang
harus ada pakai lambang diameter nggak Pak yang ukuran Yang mana ya? 36-nya Pak ya? 36 ya? Diameter 16. Oh, yang 36-nya. mungkin Pak. Yang 36 Baik. Pak. 36 saya double klik, kemudian metodenya saya ubah jadi silindrikal, itu bisa keluar 36. Kemudian kalau untuk sudutnya, di sini saya akan perlu garis bantu Pak, atau kalaupun bukan garis bantu, maka yang bisa kita ambil referensi garis lurusnya adalah ini, begitu. Misalnya saya coba cari angular objek 1 dengan objek kedua, tapi dia akan lari ke sana. Maka supaya bisa ukuran ada di sini, saya akan perlu garis lurus. Saya ambil di sini. Nah, kira-kira begini. Harus keluar. Oh, ke sini ya. Kita double klik lagi, masuk ke setting. Nya kita sudah atur sendiri terkait dimension text dan arrowhead-nya. Tapi kita bisa tahu ada di ukuran berapa setelah ya contoh dimensinya sudah muncul. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata perlu 2,5, oh perlu 3,5. Nah, terkait seperti simbol dimension tapi dia harus horizontal. Jadi kita bisa double klik lagi, kemudian sini ada tipe yang horizontal text. Nah, seperti itu. Tinggal diaplikasikan saja ke semua. Oh, satu lagi. Saya lihat chamfernya ini masih spasinya atau jaraknya masih terlalu jauh. Ini kita double klik lagi, ada di setting dan dia ada di tidak terlihat. Sini saya cari dulu. Ini dia chamfer. Ada spasinya 1, kita bisa buat 0,3. Enter. Seperti itu. Pilih OK, kemudian ini kita tarik saja. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mode kedua setelah 3D modeling ya. Ini mode aplikasi untuk drafting. Yang tahap berikutnya sih, tahap akhir sebelum ke mesin, kita masuk ke manufacturing. Kalau garis bingkai bisa dihilangkan nggak Pak? Ada pertanyaan tadi? Dari yang garis bingkai Pak. Garis mana? Mau bertanya Pak, izin. Silakan kita print, itu tidak akan muncul Pak. Oh, tampilan. Saya coba print ya. Ya, tampilan berarti. File, iya file. Kemudian saya printnya, kita nggak pakai printer tapi PDF saja. Bisa kit PDF atau Microsoft to PDF. Print. Assalamualaikum Pak, mau bertanya Pak. Salam. Silakan Pak. Iya. Maaf Pak, Ya, untuk silakan.
Untuk di gambar kerja Pak, saya mau bertanya juga untuk bagian yang diulir Pak. Untuk bagian yang diulir itu yang M24 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Oh iya. Ya, itu apakah display mode thread-nya memang satu garis atau memang biasanya kan kalau di gambar proyeksi kalau menunjukkan diulir kan suka ada double ya Pak ya garisnya tuh yang di pinggirnya Oh tuh iya, ya. betul. Apakah display mode thread-nya itu bisa diaktifkan Pak supaya bisa membedakan antara diameter dan diulir? Betul. Kayak gitu mungkin Pak ya. Ya. Jadi Terus yang satu lagi, pertama, oke, silakan Pak. Itu satu lagi Pak, untuk sudut yang 45 derajat itu kan sudah termasuk chamfer ya Pak ya? Oke, yang ini ya. Apakah memang Oke. ya, Kenapa Pak? yang Dengan pertama yang yang ulir dulu saja Pak. Ya, Oke. apakah itu memang 45 derajat atau memang dikasih keterangan sama chamfernya nilai dimensinya berapa kali 45 derajat? Sama dengan yang di depan mungkin Pak ya itu ya, 2 kali 45 mungkin Pak ya? Betul. Baik, karena ini memang ulir, seharusnya tampilannya memang tampilan ulir ya. Ini saya switch lagi ke modeling. Nah, yang ini akan kita masuk ke mode, bukan mode ya, ke menu more, ada thread. Ini yang saya pilih. Iya Pak, siapa? Oke. Threadnya itu akan saya pilih silindernya adalah, kemudian start threadnya itu dari depan. Nah, ini sudah betul, jadi saya sudah tidak pilih lagi. Betul Pak. Kemudian M24 kali 2 ya, pitch-nya 2 ya. Ya Pak, betul Pak. Betul Pak. Saya Betul, Pak. coba find. Ini sudah betul ya, M24 kali 2. Betul Pak. Kemudian, Betul Pak, betul Pak. Oke. Ini saya okekan saja. Secara 3D itu tampilannya tidak perubahan ya. Iya. Kemudian Paling di display modenya apa mungkin ya? Update. Yang di gambar 2D-nya mungkin Pak ya. Iya. Nah, di sini kita bisa tahu itu belum update-nya adalah di sini masih cross. Jadi ini tuh adalah update. Nah, itu update, tapi jadi update-nya masih belum. Jadi kita update view saja. Klik situ, pilih OK. Maka dia sudah muncul. Ini garis double-nya. Garis double Pak ya? Kemudian, Ya, betul Pak. ya, garis double. Terus ya sudah. Inilah kira-kira yang menunjukkan betul, Pak. ini adalah simple Ya Pak, clear. mungkin Dan di sini pun ulir, Pak ya. Ya. iya. Di sini ada Garis semuanya istilahnya. 3/4 ya, 3/4 mungkin. Betul. Ya. Siap. Oke. Ya, Tadi hasil mungkin terima kasih printnya Pak. sama-sama Pak. Hasil printnya kira-kira begini Pak. Ya. Ya. Maksudnya kotak yang tadi menghalang itu tidak ada. Realnya itu tidak ada. Nah, yang ini itu tidak ada. Baik, silakan kalau ada lagi. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, untuk itu Pak, untuk etiket yang di bawah tuh Pak, itu kan Iya. mula dibuka itu kan kita nggak bisa edit Pak. Sebetulnya bisa Pak, bisa Pak. Saya Ya, coba nah, ya. Untuk mengeditnya itu terus untuk cara awalnya tuh gimana Pak? Terus supaya kita edit, terus supaya nggak bisa diedit lagi tuh Pak. Terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya ini template yang dari Siemens. Jadi ini template punyanya Siemens Pak. Tapi kita ingin gunakan ini untuk jadikan apa ya, supaya produktif lah gitu. Bukan hanya Siemens saja bisa kita gunakan gitu. Perlu kita sesuaikan. Nah, langkahnya memang agak panjang Pak, tapi saya tunjukkan saja Pak. Yang pertama, kita tidak bisa mengklik ini, mengklik yang ada di template itu,
karena terhalang oleh layernya yang disetting hanya view saja, bukan editable. Itunya dulu, switch layernya dulu, layer yang khusus untuk etiket ini supaya editable. Jadi kita masuk ke tools, ke view Pak, view, kemudian kita masuk ke layer setting. Nah, di sini hanya visible only, namanya adalah layer 256. Visible only artinya kita hanya bisa view saja, tidak bisa kita edit. Oke, visible only-nya saya matikan. Jadi layer 256-nya kembali aktifkan. Kemudian saya matikan. Nah, dengan begitu kita bisa select gitu. Ini sudah satu tahap yang berbeda dibanding yang tadi tidak bisa kita select. Yang selanjutnya adalah yang ini sudah bisa kita select, klik kanan. Nah, sekarang kita sudah akses hal yang lain. Yang kita perlukan adalah edit definition, Bapak Ibu. Gitu. Edit definition yang perlu kita lakukan adalah edit tabel. Jadi ini semua sifatnya tabel yang perlu kita edit. Sini editnya ada di sini Bapak Ibu. Klik saja. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Misalkan yang ini, double klik, kita simpan saja. Contoh apa ya? Latihan 1. Training online warna prima, misalkan seperti itu ya, saya enter saja, keluarlah. Kemudian tulisan this drawing yang seperti itu ingin Bapak Ibu edit di mode ini, double klik saja. Ini dia tulisannya, kemudian diubah saja. Jadi ini di delete, kemudian ketik apa begitu, itu bisa akan terubah. Tak contohkan ya, saya hilangkan saya ganti warna prima yang tadinya PLM software, warna prima dan CNC design saya okekan. Jadi seperti ini, warna prima dan CNC design gitu. Tinggal Bapak atur saja namanya ingin apa, kemudian yang ini pun bisa kita ubah lagi. Semisal double klik Ahmad Furqon ingin menjadi Ahmad F saja, enter begitu. Oke, ini mode editing. Kemudian kita akan exit dari mode editing. Langkahnya adalah kita finish. Setelah finish, pilih OK. Oke, kita kembali lagi ke layer setting di view, layer setting, visible only-nya saya kembali centang atau aktifkan, kemudian close. Ini sudah tidak bisa kita select lagi atau tidak bisa kita pilih. Dan klik kanan pun sudah tidak ada edit definition. Begitu kira-kira. Kira-kira menjawabkah Bapak? Ya, cukup. Oh, baik. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, sudah cukup Pak, alhamdulillah. Ini saya save.
Bapak Ibu, sesi ini untuk pembuatan benda bubut saya akhiri saja. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. oh silakan. Yang ini di drafting itu kalau misalkan di ke PDF-in itu bisa, Pak? Oh bisa, ini hasil PDF-nya Pak. Nah ini PDF nih. Workpiece1turning.pdf gitu yang. Ya. Kalau tadi. yang itu cara save-nya gimana, Pak? Langsung Oh, di save Tinggal di diekspor dan di save as saja mungkin Pak ya, Jadi diedit ke file, kemudian di sini ada print, nanti pilih saja di printernya Microsoft Print to PDF, atau kalau ada yang lain Qt PDF Writer, tapi yang default ada di PC biasanya ini, pilih yang itu sudah bisa dilakukan Pak. siap nuhun Pak Haji. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, saya kembalikan saja ke Pak, mau nanya dulu sebentar Pak. Untuk yang tadi PDF Pak, itu gambar 3G-nya tidak tampil wireframe nggak ya? Yang di PDF. gambar apanya? Mohon maaf putus-putus. Yang sudah yang mau di print ini gambar 3G-nya, gambar 3G-nya itu tidak Jadi ini kah? PDF. di Yang PDF, Pak. tidak tampil wireframe-nya gitu ya, seperti itu ya, tidak tampil seperti Oh, ini gitu. Ini ya. Ah. Oke, sebentar. Saya Di print-nya coba juga mungkin begitu. Pak. print. Wireframe, black and white. Ini export shaded geometry SY. Tadi dirubah di shaded mungkin Pak ya? Proses satu-satu. Oh iya, cara merubahnya begitu. Ini double klik, nanti shaded-nya pilih, kemudian ubah. Betul Pak, dirubah ya, betul gitu Pak ya? Oke, Betul. ya, makasih Pak. Ya. Ya. Siap, sama-sama. Bisa Pak ya? Ya. Nah ini, jadi printnya sudah sudah shaded. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya switch kembali ke rekan kami, Pak Indra atau Pak Sabat. Dipersilahkan. Siap Pak, terima kasih Pak atas bantuannya Pak. Sama-sama, Bapak. Ya, terima kasih Pak Furkon atas penjelasannya sampai siang ini. Dan sebelum kita jeda untuk istirahat dan sholat makan siang, kita akan mengadakan sebuah kuis. Nah, nanti udah saya chat Pak. Jadi nanti caranya ini kita nanti ketik pertama Sudah dikasih Pak on. nama peserta dan dari sekolah mana nama sekolahnya. Pak Wisnu dari SMK 1 Bekasi. Kemudian nomor 2 nanti langsung dijawab langsung, diketik di kolom ping chat ini. Nanti akan ada